Penolakan kontingen Israel kembali disuarakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Kali ini dalam ajang Anok World Beach Games 2023 yang merupakan ajang olahraga ketiga terbesar di dunia seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia. Dan tidak seperti Piala Dunia U20 kemarin, ajang ini melibatkan multi cabang. Penyelesaiannya akan lebih kompleks, begitu pula dampak yang akan muncul jika ajang ini dibatalkan. Kita akan membahasnya bersama narasumber Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabto Oktohari. Mas Okto, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, apa Terima kabar? kasih, ya baik. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Mas Okto, kami ingin tahu sejauh ini bagaimana perkembangannya, karena di media seperti yang tadi disampaikan dalam pembuka, seperti roller coaster. Dari satu pernyataan ada bantahan lagi pernyataan, tapi sejauh ini seperti apa perkembangannya, Mas Okto? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Putri, bahwa kegiatan World Beach Game ini merupakan kegiatan multi-event olahraga terbesar ketiga di dunia. Akan ada 1.600 atlet yang lolos kualifikasi, karena untuk ikut itu harus ada proses kualifikasi, dan nantinya insya Allah mungkin sekitar 3.000 atlet dan ofisial yang akan hadir. Mereka itu juga bukan hanya datang untuk hanya semata-mata olahraga, tetapi sudah banyak dari mereka yang memastikan akan memperpanjang tinggalnya untuk menikmati keindahan Indonesia. Dan telah terkonfirmasi ada 205 negara yang merupakan anggota dari Asosiasi National Olympic Committee dari seluruh dunia yang menyatakan siap untuk hadir, termasuk juga para petinggi olahraga dunia. Ada dari IOC, ada dari ANOC, ada dari OCA, WADA, CAS, dan lain-lain. Termasuk juga international federasi yang akan hadir di Bali. Dan saya melihat ini adalah kesempatan yang sangat baik ketika kita ingin menyampaikan aspirasi kita, ketika kita mau menggunakan olahraga sebagai ajang diplomasi kita, ya kita bisa menyampaikan, menyuarakan apa yang ingin kita sampaikan. Yang pasti olahraga ini sangat prestisius dan menjadi kesempatan untuk kita membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia juga bisa dan layak untuk menggelar event-event kelas dunia, termasuk nanti insya Allah Olimpiade 2036. Mas Okto, apakah kemudian IOC sudah mendengar isu-isu yang terjadi? Mungkin juga sudah mengikuti ketika ada penolakan soal Israel di U20, kemudian sekarang kemarin tepatnya pernyataan dikeluarkan oleh Gubernur Bali. Ya, saya lebih memilih untuk memaksimalkan komunikasi di dalam negeri. Karena jika kita komunikasi di luar, itu sifatnya diplomasi. Kita harus menjaga marwah Indonesia. Apapun ceritanya, bendera merah putih itu lebih penting bagi kami daripada negara-negara lain, gitu kan? Karena itulah harga diri kita. Bagaimana kita memperjuangkan merah putih. Dan saya terlibat langsung pada saat ditunjuk sebagai ketua gugus tugas dan harus berhadapan dengan satu statuta, yaitu statuta anti doping. Indonesia pada saat itu dijatuhkan sanksi oleh WADA dan tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Padahal setelah 19 tahun tim badminton Indonesia akhirnya menang di Sudirman Cup, tetapi sayangnya waktu itu kita tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Nah itu bisa dirasakan. Sama seperti ketika U20 ini terjadi pembatalan, kami dari pelaku olahraga sampai hari ini masih menggunakan baju hitam sebagai bentuk dari rasa duka kami. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Apalagi di dalam World Beach Game ini, itu unsur-unsurnya masuk semua. Ada FIFA karena ada beach soccer, ada BWF karena ada air badminton, ada FIBA karena ada basket, dan seterusnya. Oke, Mas Okto, kita bicara yang terburuk dulu. Jika kemudian kita bicara yang terburuk karena kegagalan kemarin sudah terjadi pada saat Piala Dunia U20. Jika kemudian apa sekarang opsi yang mungkin saja bisa ditawarkan ketika penolakan itu sudah hadir, penolakan terhadap kontingen Israel bagaimanapun sudah muncul dari Gubernur Bali? Ya, saya pikir ada mispersepsi terhadap kegiatan ini, gitu. Karena saya beberapa kali mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Pak Gub, ini senior saya di Pak Wayan Koster. Sejak awal
World Beach Game ini memang didesain tanpa bendera dan tanpa lagu kebangsaan. Karena ini berbeda dengan sepak bola. Kalau sepak bola itu setiap awal acara itu langsung ada bendera dan lagu kebangsaan. Kalau ini sejak awal memang tidak. Dan sampai hari ini kami belum menerima konfirmasi dari atlet-atlet yang mana saja yang lolos kualifikasi. Nah, ini masih terus berlangsung sampai bulan Juli tahun 2023 ini. Gitu. Nah, sehingga apa yang berkembang di baik itu di media sosial maupun di media-media lain itu kami belum terkonfirmasi, termasuk juga penolakan yang disampaikan oleh Pak Gubernur Bali itu sifatnya masih kami ketahui dari media. Kami belum menerima satu surat yang menyatakan pembatalan. Satu hal lagi, karena ini ANOC ini penting buat kita, ini ajang pembuktian yang akan disaksikan oleh dunia. Kita cuma mau memastikan bahwa Indonesia jangan sampai salah langkah, gitu. Jangan sampai kita salah bertindak yang akibatnya gara-gara kita fokus sama satu bendera negara lain, yang akhirnya konsekuensinya bendera kita dan lagu kebangsaan kita tidak boleh dikibarkan dan dikumandangkan di negara-negara atau di ajang-ajang internasional lainnya. Resiko sanksi itu ada artinya dari yang Anda sampaikan barusan? Pasti ada, Mbak, gitu. Pasti ada karena kita semua terikat dalam sebuah Olympic Charter atau Piagam Olimpiade yang di dalamnya itu sangat tegas bahwa olahraga itu harus dipisahkan dari politik dan olahraga harus terjadi tanpa diskriminasi. Semangat dari Bapak Olimpiade Dunia juga, Coubertin menyatakan bahwa all sport for all people. Jadi apa yang kami lakukan sekarang masih tetap fokus pada fase persiapan yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita mencari titik temu. Cuma saya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak semua pihak untuk bisa menahan diri, karena jangan sampai olahraga ini pecah belah. Olahraga ini seyogianya menjadi alat pemersatu bangsa, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Karena per hari ini pun, tadi saya banyak mendapat telepon-telepon dari negara-negara sahabat yang memberikan dukungan dan harapan agar Second ANOC World Beach Games itu bisa tetap terlaksana di Indonesia dan insya Allah semoga bisa di Bali. Mas Okto, ada rencana dari Menpora untuk dalam waktu dekat bertemu dengan Gubernur Bali untuk mengklarifikasi berkaitan dengan pernyataan kemarin. Apakah kemudian dari KOI juga akan bergabung dan akan melakukan komunikasi khusus misalnya? Ya, saya sama Pak Wayan Koster itu nggak pernah ada masalah dalam komunikasi. Saya bisa komunikasi langsung, saya bisa WhatsApp, saya bisa telepon gitu. Nah, apa yang terjadi sekarang ini menurut saya masih perlu dikomunikasikan kembali agar kita sama-sama mengerti situasinya gitu. Bahwa ada situasi-situasi yang mungkin tidak sesuai sama kita carikan solusinya. Kami justru berharap untuk ketemu sesegera mungkin kepada semua stakeholder agar semuanya bisa melihat kepentingan yang jauh lebih besar lagi. Bahwa Indonesia ini ketika kita sudah menjadi tuan rumah G20, Parlemen 20, semua yang kita jadi tuan rumah itu baik itu single event maupun multi event yang pernah kita lakukan. Nah, hari ini kita dihadapkan oleh situasi dan kita juga pernah disanksi. Kita sudah merasakan bagaimana perasaan kita pada disanksi. Kita juga masih merasakan bagaimana ketika U20 itu dibatalkan. Nah, semua perasaan-perasaan ini saya pikir harus bisa ada solusinya karena olahraga kita nggak bisa digantung-gantung, harus ada kepastian dan saya rasa ini semua stakeholder harus duduk sama-sama. Apakah dalam waktu dekat seluruh stakeholder akan duduk bersama itu kapan persisnya, Mas Okto? Nah, kami stakeholder utamanya itu kalau ke pemerintah tentunya melalui Kemenpora. Saya komunikasi terus sama Menpora baru kita, Mas Dito, gitu. Dan saya sampaikan bahwa kita semua harus punya satu bahasa karena yang dilihat oleh orang-orang di dunia itu bukan hanya saya, Okto, bukan hanya Dito, bukan hanya Pak Wayan Koster gitu, tapi secara keseluruhan bahwa ini nama baik Indonesia yang kita pertaruhkan. Bendera kita itu bukan bendera warna-warna, warnanya merah putih, warnanya warna bendera kita. Nah, ini yang sekarang menjadi pertaruhan
bagaimana mencarikan solusinya karena kita sudah terikat dalam perjanjian. Perjanjian yang kita tanda tangani di Korea pada saat itu, Helsinki Contract, itu sudah atas sepengetahuan semua pihak. Jadi kami tidak ujuk-ujuk gitu. Dan bahkan dihadiri juga perwakilan dari kementerian. Jadi Mas Okto, atas informasi yang banyak muncul sepanjang hari ini atau dalam 24 jam terakhir setelah ada pernyataan dari Gubernur Bali itu berkaitan dengan ANOC World Beach Game terancam batal, apakah itu masih kemungkinan bisa terjadi atau bagaimana sekarang sebenarnya? Ya, saya rasa opsi-opsinya masih banyak ya. Kita jangan sampai ujung, jangan langsung ambil kesimpulan gitu. Masih banyak alternatif-alternatif, solusi-solusi yang bisa kita coba untuk kita lakukan. Yang penting semuanya bisa membuka diri, semuanya bisa membangun komunikasi. Karena sekali lagi, ini bukan tentang pribadi atau kelompok, ini tentang kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu Indonesia. Sekali lagi, kan gitu, jangan sampai gara-gara satu bendera negara lain, justru konsekuensinya negara kita, bendera kita yang kita cintai bersama, merah putih dan Indonesia Raya, tidak bisa berkumandang dan berkibar di event-event internasional. Nah, kita akan menghadapi SEA Games di bulan Mei. Setelah itu di bulan Agustus, selain ada World Beach Games, akan ada FIBA. Setelah itu dilanjutkan lagi akan ada Asian Games gitu. Indonesia terlalu besar untuk nanti akhirnya kalau sampai ada apa-apa amit-amit gitu, nanti kita dikucilkan dari pergaulan internasional. Oke, baik. Jalan panjang sepertinya masih menanti baik dari Menpora, kemudian dari KOI, beberapa stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan ANOC World Beach Games ini. Kami akan tunggu terus perkembangannya dan semoga bisa ditemukan solusi ya, jalan tengah itu ya. Jadi jangan melihat ujungnya dulu, tapi diupayakan semaksimal mungkin. Raja Sabta Oktohari, Mas Okto, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Ya, Mbak Putri, semoga ada jalan keluar. Terima kasih banyak.